Ya kebayang ya, seru banget bisa interaksi langsung dengan idola. Bagaimana pengalaman dan tips bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti fansign? Langsung saja kita tanya dengan Rizky Varia Putri yang sudah malang melintang di event fansign ya langsung dari Seoul, Korea Selatan. 안녕하세요, 키키씨, 잘 지냈어요? 너무 좋아요. Seneng banget deh, beruntung banget. Sejak kapan sih kamu ikut fansign ini? Terus waktu itu idol di event fansign pertama yang kamu datangin itu siapa? Aku pertama kali itu Februari 2019 sama girl group namanya CLC. Oh oke, 2019 CLC. Sampai sekarang artinya udah jalan 3 tahun, udah berapa banyak yang kamu datangin tuh fansign? Online, offline? Wah, udah banyak banget sih Kak, kayaknya lebih dari 30 kali mungkin ya. 30 kali, oke. 30 kali berarti kalau 3 tahun, ya 3 tahun kurang ya. Setahun itu berarti kamu bisa lebih dari 10 kali kayaknya ya. Iya. Apa sih yang biasanya menjadi interaksi di dalam fansign ini kan judulnya fansign, minta tanda tangan. Tapi sebenarnya apa yang ada di fansign ini? Ya, yang pasti kan tanda tangan itu, sama itu tuh jadi ajang kita sebagai fans sama idolanya buat berinteraksi, bisa ngobrol apapun yang kita mau. Dan ya bisa kalau misalnya lagi nggak corona kan bisa pegangan tangan juga sama idola yang kita suka dan bisa bercanda-canda kayak gitu Kak. Oke, jadi boleh pegangan tangan. Emang biasanya durasinya berapa lama tuh satu fans dengan idolanya? Kalau misalnya per member itu biasanya kalau fansign langsung ya Kak ya, biasanya itu 1 sampai 2 menit. Kalau lagi offline tuh sebenarnya pinter-pinternya kita aja ngelama-lamain sama membernya. Tapi kalau misalnya kitanya takut nih, terus si staff suruh cepetan nih pindah ke samping. Tapi kalau kita tetap kayak enggak, entar dulu gitu, itu bisa lebih lama Kak. Cuma kalau misalnya nurut banget sama staff ya jadinya cepet kayak gitu. Foto boleh, foto, online, selfie? Ya sebenarnya nggak boleh sih, cuma ya udah gitu. Oh, colong-colong lah ya. Itu biasanya dibatasin per member 1 menit. Oh, per member 1 menit. Oke. Biasanya apa yang diomongin, kemudian pengalaman paling seru? Karena aku lihat di salah satu dokumentasi kamu kayak ngasih belangkon, itu belangkon bukan sih? Iya betul banget Kak, itu fansign aku pertama kali sama AB6 pas mereka baru debut bulan Juni 2019. Itu pertama kali aku ketemu mereka dan aku juga udah dari Indonesia tuh waktu itu sengaja banget jaga-jaga kayaknya aku bakalan fansign nih sama AB6, jadi aku bawa belangkon. Terus ya udah aku kasih ke yang membernya namanya Dewi, terus dia nanya ini apa dan dipakainya buat siapa gitu. Aku jawab aja ini biasanya pangeran-pangeran pakai nih di Indonesia kayak gini. Terus dia nanya juga cara kalau misalnya kita salam ke orang Indonesia tuh kayak gimana, terus sampai attitude-nya kayak gimana, gestur tubuhnya gitu. Soalnya dia baik banget sih Kak kalau misalnya si Dewi itu. Tapi kalau sama yang lain biasanya interaksinya aku sesuaiin sama karakteristik idolnya. Kalau misalnya idolnya gampang nih digombalin atau digodain gitu, nah kita pasti suka bercanda-bercanda. Tapi kalau misalnya membernya itu serius ya omongannya lebih ke serius dan kehidupan sehari-hari gitu sih Kak. Oke, dari dokumentasi kamu, kayaknya untuk satu idol itu kamu udah lebih dari 1-2 kali ikut event fansign, online, offline. Mereka tuh sempat notice gak sih? Artinya dengan kehadiran, loh kok dia lagi gitu? Ya kalau untuk AB6 karena aku ngikutin mereka dari baru debut sampai sekarang, yaitu udah 3 tahun yang tadi udah di mention. Itu alhamdulillah member AB6 udah pada inget aku, dan aku sempet tahun lalu kayak vakum agak lama nggak ketemu sama mereka, nggak datang ke fansign mereka. Terus pas pertama kali Januari kemarin aku datang lagi, mereka semua kaget kayak nanyain, kamu kemana aja, kamu ada di Korea selama ini, kemana aja kamu nggak datang, kamu masih dukung kita kan. Bener-bener heboh banget nanyain aku panjang lebar kabar aku. Jadi mereka tuh pay attention, pay to details banget ya dengan fansnya ya. Oke. Ngomongin soal fansign ya kan, banyak yang bilang fansign itu nggak gampang loh gitu, karena nggak semua orang, nggak semua fans itu bisa ikut gitu. Sebenarnya gimana sih caranya? Bener nggak harus beli banyak banget album? Ya bener sih Kak, itu sebenarnya kan konsepnya mereka bilang undian. Cuma sebetulnya walaupun basicnya undian, tapi kan kayak kita kalau beli satu album itu berarti dapat 1 tiket buat apply undiannya itu, undian fansign-nya itu. Cuma kalau misalnya semakin banyak kita beli album, berarti semakin banyak tiket yang kita dapetin. Jadi tetap basicnya sih lebih banyak, pasti itu lebih kesempatannya lebih besar lah untuk menang undiannya. Jadi ya kayak gitu, harus beli album sebanyak-banyaknya. Berapa album yang kamu beli selama ini untuk bisa dapat fansign? Aduh, kalau ketahuan mama bisa dimarahin nih.
Tapi ya puluhan sampai ratusan. Hah? Ratusan? Oke. Sekali. Pernah nggak? Iya. Udah beli banyak banget, udah beli ratusan album gitu, terus nggak dapet tiketnya? Aku pernah AB6, jadi kenapa aku nggak pernah nyebut nominal yang jelas gitu, kayak aku beli fansign album segini gitu, karena aku pernah beli fansign AB6 dengan jumlah yang sama kayak biasanya, tapi aku nggak dapet Kak. Jadi kayak sedih banget hari itu, padahal aku belinya sama kayak biasanya, kayak gitu. Berarti kamu punya budget khusus dong ya? Sampai seniat itu bisa Ya beli banget, puluhan Kak. dan ratusan album? Karena lumayan banget sih Kak, merogoh kocek sekali, jadi harus Oke. dibajetin. Nah, tipsnya gimana tuh buat mungkin teman-teman sekarang K-popers yang pengen juga kayak kamu kan punya idol masing-masing, mau ikutan fansign. Ada ininya nggak sih? Nah. Trik-triknya gitu mungkin? Buat tips and trick paling penting tuh budgeting sih Kak, bener. Karena kan kita harus punya budget sendiri, dan tips yang paling selalu aku lakuin adalah nabung terus sampai bisa beli album jumlahnya yang kira-kira cukup buat masuk fansign. Jadi jangan cuma nanggung kayak beli cuma 5, cuma 3 album. Itu kayak lebih ke buang-buang uang gitu Kak. Mending kayak oke. ditahan, comeback album yang sekarang kita nggak fansign, tapi nanti di kemudian hari kita bisa lebih banyak beli album dari hasil tabungan yang kita tabung itu yang kemarin. Jadi ya jangan setengah-setengah lah ibaratnya kayak gitu. Dan itu juga memotivasi aku buat bikin bisnis, buat nabung, jadi lebih rajin gitu kan ngumpulin uang karena mau fansign itu. Oke, nah ini kan kamu beli banyak banget ya, puluhan ratusan. Oke lah ya, dapet tiket fansign. Terus habis itu albumnya mau diapain? Biasanya aku bukain, aku kumpulin PC-PC, aku koleksi tuh photocard-photocardnya, tapi ntar sisanya aku jualin dengan harga murah buat ngebantu teman-teman yang emang lebih gimana ya, lebih butuh untuk beli album yang lebih murah kayak gitu. Jadi semakin membantu sesama fans. Oke, nah ngomongin soal fansign, ini kan sekarang karena mungkin masa pandemi, mungkin tren fansign ini beralih ya dari yang offline jadi daring atau online. Nah, interaksinya gimana sama idola? Kalau kamu mungkin diuntungkan karena kamu belajar bahasa Korea, kamu bisa berbahasa Korea. Nah, buat orang-orang yang ada kendala bahasa kayak gini gimana tuh? Sebenarnya aku ngeliat teman-teman aku yang nggak bisa bahasa Korea, itu mereka biasanya bikin skrip dulu tuh Kak. Jadi misalnya dia mau bikin skrip pakai bahasa Indonesia dulu atau bahasa Inggris dulu, terus dia tanya nih sama temennya yang bisa bahasa Korea. Jadi nanti ditulis pakai pakai tulisan Latin, pakai alfabet walaupun bukan Hangul gitu, terus dihafalin. Tapi kalau misalnya saran aku lebih baik belajar bahasa Korea aja biar bisa ngerti nih idolnya ngomong apa. Karena kan kalau misalnya kita cuma ngomong terus nggak ngerti kan percuma juga kan. Atau kalau pakai bahasa Inggris sebetulnya nggak apa-apa sih. Cuma ya kadang-kadang ada idol yang nggak bisa, mereka cuma ngerti tapi nggak bisa ngomong balas ke kitanya gitu. Jadi nggak ada salahnya buat belajar bahasa Korea, bisa jadi motivasi juga. Oke. Nah 2 tahun pandemi kebelakang kan kayaknya fansign ini udah mulai berubah nih ya, walaupun mungkin di Korea sendiri aku lihat tadi di dokumentasi kamu event online ya, tapi tetap ada pembatasan, tapi mungkin sekarang lebih banyak benar-benar online atau secara daring. Ya, apakah ini juga akan dibaca trennya oleh mungkin idol, manajemennya, labelnya, mengingat situasi yang sekarang khususnya di Korea Selatan kan masih dibilang cukup tinggi case-nya. Iya, kalau dari segi marketing sama selling album sih harusnya ya Kak dipertahankan, karena kan kalau fansign online kan nggak cuma fans Korea doang yang bisa beli, jadi kan bisa ikutan fansign, tapi seluruh dunia bisa ikutan fansign karena online lewat video call. Jadi harusnya sih fenomena fansign online ini harusnya dipertahankan buat naikin sales album dan juga buat semua yang di seluruh dunia fans bisa ikutan fansign juga. Dan kalau AB6 juga sekarang udah nerapin ada fansign online dan juga ada fansign offline di hari yang sama kayak gitu. Oke deh. Oke, seru banget. Kiki terima kasih untuk pengalamannya, sharing informasinya yang mudah-mudahan bermanfaat untuk K-popers lain yang nonton malam hari ini. Pemburu fansign. Kamsahamnida, Kikishi. Terima kasih. Selamat malam. Oke, kita kembali lagi ke Mayfrey. Mau sisihkan uang jajan buat dapat 1 tiket fansign? Antara 2 ya, antara deg-degan karena tadi diceritain sama Kiki bahwa ratusan, dia aja sampai takut dimarahin ibunya kalau sampai ketahuan. Tapi di sisi lain itu adalah pengalaman yang bisa dibilang nggak ternilai ya, Tiffany. Apalagi kalau kita udah ngefans banget, bisa berhadapan langsung, bisa salaman, apalagi bisa dinotis sama idol. Nah, siapa yang nggak mau? Dengan judul HL headline "Gak Jajan Demi Fansign". Gak jajan demi fansign, benar banget. Oke, thank you banget, Mayfrey.
Fitri, kita ketemu lagi ya di Korean Corner minggu depan. Selamat Terima malam, kasih, selamat Kamsahamnida. malam Tiffany.